Halo teman-teman. Perkenalkan saya, Alfredo Sembiring dari Prodi Akuntansi Keuangan Publik, kelas AKP 3A. Di video kali ini kita akan membahas materi seru dari akuntansi biaya bab 3, yaitu metode harga pokok pesanan. Yuk, kita bahas dengan cara yang mudah dan menyenangkan. Konsep dasar, metode harga pokok pesanan digunakan untuk menghitung biaya produksi berdasarkan pesanan tertentu. Biasanya dipakai di industri seperti konveksi, percetakan, dan pembuatan kapal. Setiap pesanan dianggap sebagai proyek unik yang punya identitas dan nomor tersendiri. Komponen biaya produksi terdiri dari 3 unsur utama. 1. Bahan baku langsung, yaitu bahan utama yang menjadi bagian dari produk. 2. Tenaga kerja langsung, karyawan yang mengerjakan produk secara langsung. 3. Biaya overhead pabrik, semua biaya lain di pabrik yang tidak bisa diidentifikasi secara langsung, seperti listrik, sewa gedung, dan penyusutan mesin. Kartu harga pokok pesanan. Kartu harga pokok pesanan berfungsi mencatat seluruh biaya yang keluar untuk satu pekerjaan. Dari kartu ini, kita bisa tahu berapa harga pokok tiap unit dan menghitung laba dari setiap pesanan. Alur pencatatan akuntansi, proses pencatatannya dimulai dari pembelian bahan baku, lalu penggunaan bahan baku untuk pesanan. Tenaga kerja dicatat dan dibagi 2, langsung dan tidak langsung. Kemudian biaya overhead dibebankan menggunakan tarif yang sudah ditentukan sebelumnya. Overhead pabrik, perusahaan biasanya menggunakan tarif overhead yang ditentukan di muka. Misalnya, jika biaya overhead diperkirakan 180 juta dan jam tenaga kerja 60.000, maka tarifnya Rp3.000 per jam. Tarif ini digunakan untuk setiap pesanan yang dikerjakan. Pekerjaan selesai dan penjualan. Ketika pesanan selesai, biayanya dipindahkan dari akun barang dalam proses ke barang jadi. Jika sudah dikirim ke pelanggan, maka dicatat sebagai penjualan, dan kita juga mencatat beban pokok penjualan. Barang rusak, cacat, dan sisa, dalam proses produksi, tidak semua berjalan mulus. Ada barang rusak, cacat, dan sisa. Barang rusak tidak bisa diperbaiki, biasanya dijual murah atau dibuang. Barang cacat masih bisa diperbaiki dengan biaya tambahan. Barang sisa masih punya nilai jual atau bisa dipakai lagi di produksi berikutnya. Jadi, metode harga pokok pesanan membantu perusahaan menghitung dengan tepat berapa biaya dan laba dari setiap pesanan. Dengan sistem ini, perusahaan bisa mengontrol biaya produksi, menentukan harga jual, dan mengetahui efisiensi tiap pekerjaan. Sekian penjelasan dari bab 3 akuntansi biaya, metode harga pokok pesanan. Jangan lupa untuk belajar sambil praktik menghitung contoh soalnya ya. Sampai jumpa di video berikutnya.